Ibu jemaah masjid raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan limpahan nikmat karunia kita bersama, limpahan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kepada kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan nikmat senantiasa segala ajarannya memperbanyak salawat kepadanya, menghidupkan sunnahnya. Tentunya harapan dan manfaat kita nantinya Rasulullah berkenan menyampaikan salamnya kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah masjid raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kita pada malam hari ini adalah lanjutan daripada minggu yang lalu, yaitu mengenai hijrah syariat dan hijrah hakikat. Ada namanya hijrah syariat dan hijrah hakikat. Kalau hijrah syariat itu hijrah perpindahan Rasul, namanya hijrah fisik. Pindahan Rasul dari kota Makkah kemudian menuju kota Madinah dan tinggal di Madinah. Itu artinya hijrah secara fisik. Ya. Kita tidak lagi membahas masalah hijrah fisik, dan kita akan membahas hijrah non fisik, artinya di hakikat hijrah itu sendiri. Adapun hijrah ini hukumnya wajib lakukan hijrah. Apa itu? Hijrah dari yang tidak benar kepada yang benar. Wajib. Hijrah dari kebodohan menjadi apa? Ya, mempunyai ilmu pengetahuan. Kullu man amila bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la yuqbalu. Sumpah pada bangar. Kullu man, siapa saja yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak oleh Allah SWT. Mereka juga mendata amalan-amalan kita. Kapan didata itu? Waktu hari Kamis dan hari Senin, itu namanya rekapitulasi. Rekap amal. Bisa kita bantah? Ya. Ada seorang mengatakan kepada Allah, saya tidak mau dihisab oleh mereka. Tak mau, saya tak terima data itu. Saya tak terima data. Melawan mereka, bukan kamu. Apa jawaban Allah? Langsung dia masuk ke neraka? Tidak. Tidak. Kalau kamu tidak mau dihitung oleh mereka, saya akan bertanyakan kepada dirimu sendiri menjadi bukti. Iya. Kamu saya hisab melalui tanganmu. Sanggup? Tak berani, Pak. Saya hisab dengan kakimu, berani. Al-yawma nahtimu ala wahihim wa tukallimuna aydihim, maka bicara tangannya. Wa tashhadu rajul, bicaranya kakinya.
Saya menyaksikan nggak berani, nggak berani saya. Mari dia bikin pernyataan sama Allah. Ya Allah Subhanahu Wa Taala, saya ini memang orangnya banyak bikin maksiat, banyak dosa besar, dosa kecil, jangan ditanya semua. Ya. Sekarang terserah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah mau mengampuni saya, alhamdulillah. Kalau Allah tidak mau mengampuni saya, nah, saya rela masuk neraka. Apa saat itu kata Allah, saya ampuni dosa. Minta lebih berbicara ini itu ampun. Betul. Jangan bikin-bikin juga. Jangan bikin-bikin gitu. Itu kan sejarah, ya kan? Sampai mana keampunan Allah itu? Sebelum sampai di sini, ya, kalau sudah sampai di sini, tidak bisa. Tidak mau tahu sini namanya. Ya, bisa. Jadi sekarang masih jauh, masih jauh. Di sini juga sini jauh. Ya kan? Masih ada tunggu tawatan nasuha. Ayo Allah. Ini ada Allah. Allah akan ya. Nabi Adamnya tahu itu. Maka susah atau tidak? Maka kalau berkasus bikin dosa namanya zalim. Namanya zalim. Dan zalim ini doanya pertanyaan zalim menzalimi. Ya, itu berkasus. Ada orang tak mau baca doa. Tak mau baca doa. Pertama ada sendiri itu kan yang kasus kan dia, bukan saya. Yang mereka sudah ini jalan. Itu namanya ada kasus. Pokoknya ada kasus keturunan begitu. Keturunan. Sudah tahu awalnya dia cerita. Kakek kita Nabi ada berdosa. Cucu cicit di bawah. Kenapa dosa? Enggak ada. Malah tazilu di sebab itu kufur. Orang lain tidak bisa kenal dosa. Tanggung sendiri. Ya, tak mau. Saya. Yang kedua, saya tidak ada jolimin orang. Saya tidak pernah menjolimin orang. Tapi kalau saya baca doa wajib, buat saya tanya, gimana mau jawab? Aja baca doa salam, saya tak menjolimin orang. Kenapa saya bikin pernyataan saya menjolimin? Iya juga ada. Hadis zalim itu melakukan maksiat, ya, melakukan maksiat, melakukan pelanggaran memakan buah. Ya, kata iblis namanya buah kodi. Ada tafsir lain mengatakan buah larangan. Iblis yang bikin namanya. Buah kodi ini namanya iblis, memberi namanya iblis. Kenapa? Kalau kau makan itu total. Wakuli ini kekal di dalamnya. Ini syarat orang yang mau kekal untuk disukai ini harus makan buah ini. Kata siapa dia? Kata Iblis. Sesudah dia dari luar dari surga. Itu sama ya orang tua. Sama jadi surga. Sama mereka. Datang berita. Waspunna dia. Sendiri amalan kaki pasti apa? Pas saja ada perintah sujud sama ada di surga itu juga.
Ada indisi namanya Azazil. Dia itu bos mereka, bos mereka. Namanya Agowo, namanya bagus. Allah mengatakan, saya akan menjadikan khalifah di permukaan bumi ini. Dia ada apa saja keinginan iblis. Dia nggak mau sujud sama iblis. Iblis nggak mau sujud dengan. Apa jawabannya di belakang hadis tersebut? Aba wastakbar. Naiklah kesombongannya. Naik kesombongannya. Dia senior atau junior? Senior kan? Dia lebih tua atau muda? Jadi Adam. Dia dulu dijadikan. Jin dulu dijadikan. Malaikat dulu dijadikan. Dia lebih tua. Biasanya siapa kan nggak mau waktu sama saya. Betul lah. Nggak mau kita ketemu saya. Kamu kan bawa perusahaan. Itu sifatnya model sifatnya semodelnya apa yang diatur dia dijadikan dari api, Adam dari tanah. Rendahkanlah status saya, mau sujud sama dia dari api mana itu adalah sifat apa itu? Itu yang mau kita hijrahkan pada malam ini, sifat sombong dalam diri kita. Sifat sombong ini terlibat semua itu. Orang kaya sombong, orang miskin sombong. Ya. Orang miskin juga bisa sombong. Dikasih 5.000, berapa 2.000, kasih 2.000, enggak kan? Mau 10.000, positif dari dikasih jadi namanya tulang-tulangnya campakannya. Iya, terlibat itu semuanya. Yang dulunya kita tahu sombong itu orang terkenal kekayaannya, pangkatnya, jabatannya, ya bahkan sekarang terlibat semuanya. Semua orang sombong. Ya. Apa intinya itu? Supaya kita jangan disombong. Apa itu? Ingatlah Bapak sewaktu mengucapkan takbir kepada 94 kali kita bertakbir. Ya kan? Satu salat 5 kali 9 berapa kali takbir? 5 kali 9 berapa takbir? Kok kita masih sombong? Inilah pengikis. Pengikis sombong, pengikis ingat gitu Bapak kita. Tapi kok masih sombong orang banyak takbir. Kadang-kadang orang yang tidak perlu takbir sombong. Betul. Ya kan? Yang nggak rajin sholat nggak sombong. Kalau yang rajin tahajud yang ditanya, sholat duha nggak berhenti. Tapi sombongnya menjadi jadi. Kalau orang mengatakan kita sombong, kalau kita tidak sombong boleh, ya boleh aja. Itu kan menilai orang ya. Mengumpai kawan kita. Tentunya kita tidak sombong. Ada beberapa tempat yang boleh kita sombong. Bisa sombong, bisa. Kapan? Waktu sholat. Awas yang salah dengar ya. Di belakang yang salah dengar nanti timbul di luar mengatakan Ustaz itu bilang sombong boleh. Sedang sholat. Assalamualaikum. Boleh kita bawa jawab. Waalaikumsalam terus Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Di WC bisa bawa jawab. Waalaikumsalam. Bisa. Karena dilarang.
menjawab salam di WC itu enggak. Tapi kalau saya orangnya HP dibawa ke WC, boleh nggak bawa HP ke WC? Boleh, jangan aplikasi buka, jangan aplikasi baca Quran bawa ke WC. Ini kan mati ya. Datang bagaimana? Nanti saya manggil Profesor Doktor Nasruddin manggil. Di mana? Di rumah saya. Ini dia bahasanya namanya profesor. Bahasanya iya tidak gitu. Di bahasanya bahasanya. Iya enggak jawab. Kan gitu tidak. Di mana? Tapi kalau saya mengatakan ada orang saya bilang dengan akhirnya itu namanya orang sombong. Kan saya. Bapak gimana? Capek orang dia capek. Tadi saya coba, kalau saya tak mengangkat uang itu nanti saya jawab datang. Karena waktu saya nggak ada untuk mengangkat itu. Nanti setiap kali ada uang saya jawab. Ini nggak tahu kan saya jawab. WA aja itu. Di WA kan dia di WA uang. Itu. Ini penyakit ini al-mutakabbir. Ada mutakabbir dan asma Allah. Itu nama Allah. Yang mutakabbir itu hanya Allah. Selain Allah tidak boleh mutakabbir. Artinya memakai pakaian Allah. Iya. Baju bersih dan bawa pakai. Gimana? Kasihnya itu tidak. Nggak tahu pribadinya. Nah, itu kan bukan baju juga. Nah, kalau pakai. Tapi itu pakaian Allah. Yang maha besar. Itulah ucapannya menggunakan kata superlatif. Akbar, bukan kabir. Bukan kabir. Akbar. Allah Akbar. Ya. Macam mana bacaannya? Yang benar. Allah itu banyak. Yang siapa yang sholat yang kan batal sholat. Allah Akbar. Mari kita hijrah. Kalau sudah pernah itu, sudah apa mungkin Bapak ingat dan tidak sanggup untuk berhenti. Katakanlah 30 tahun kalau sholat pakai panjang itu tapi pelajari. Apa tidak tahu? Apakah Allah itu maha besar? Tanya berapa? Kita mau sholat, ditanyain. Untungnya kan jawab mereka. Kamu tidak tahu bahwa maha besar. Sampai mereka mendengar suara habis. Di sini mungkin enggak. Itulah yang mau coba. Ibadah itu maksudnya sangat punya ilmu, tidak diterima ibadah tanpa ilmu. Berarti ada hal-hal yang tidak benar dalam ibadahnya. Banyak orang yang sholat, tapi sholatnya tidak diterima kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya kita tidak mau hijrah. Kenapa bisa terjadi itu? Karena ngikut orang panjang bisa panjang. Ini bahaya. Pernah ditanyakan macam mana yang benar takbir itu? Pernah ditanyakan ke guru. Guru menyampaikan itu. Iya. Ada syarat takbir, ada syarat Fatihah, semuanya pakai syarat. Syarat guru ada semuanya. Selama syaratnya tidak dilengkapi, sholat kita tidak ada. Tidak sah. Tapi bisa ada orang sholat masuk neraka di sholat. Kita menuntut sama mereka. Nih tanggal sekian kesalahan. Nggak bisa. Nggak bisa dituntut. Di dunia ini bisa menuntut. Dia bisa. Dituntut. Mana dosa? Mana kesalahan saya? Dosa. Akhirnya dosa kan. Apa kasih saya? Mana kesalahan saya? Kita tuntut dunia. Nggak bisa ya dituntut. Apa mau tuntut saya? Ya saya ulas lagi Pak. Ini patah.
banyak panjang bahkan lagi. Allahu Akbar. Yang panjang itu Allah saja. Tergantung dengan niat. Awas ya, anak-anak kita, muda kita. Lebih cepat takbir daripada saya. Bayangkan, cepat. Allah. Mana-mana. Niatnya mana? Di dalam Allah dan Roh itu di situ niatnya. Niatnya tiga saja Pak, mengingat dan menentukan. Menyengaja aja usaha ini, menyengaja tidak. Menyengaja. Kalau puasa, usaha ini juga tidak nyawa itu. Menyengaja. Itu sudah pasal. Pasal itu menyengaja. Melakukan membuat sesuatu. Baru namanya ta'yin. Menjelaskan apa yang mau dikerjakan itu dalam hati. Salat zuhur, apa-apa. Kan itu. Salat zuhur, rakaatnya harus dijelaskan. Kalau subuh baru rakaat dijelaskan tidak? Tidak boleh. Dipendekkan niat. Karena subuh udah 2 rakaat. Ada sebuah berapa? Maghrib perlu rakaatnya juga dijelaskan. Karena dia sudah 3 rakaat. Kadang-kadang ya kalau lebih baik usul untuk zuhur itu menerjemahkan terjemahan dari bahasa Arab kepada bahasa Indonesia. Bagus bahasa Indonesia. Sebenarnya aku salah zuhur rakaat ini nukar bahasa lagi. Yang terakhir apa itu? Itu namanya menentukan apa? Status. Kalau kita makmuman. Coba. Kalau sempat Bapak sholat berjemaah, ya ada niatnya makmuman, ulang lagi Bapak. Lupa dari makmumannya. Nanti Bapak sholat sendiri. Tahu saya itu imam. Mungkin gerakan sendirian, kan gitu. Bikin makmuman itu. Sikit aja. Intas terus. Supaya jangan lama kali kita tapi jangan yang tadi itu Allah Akbar. Itu namanya takbir apa? Takbir intikal, perpindahan satu rukun kepada rukun lain. Boleh Allah Akbar. Allah Akbar. Ini takbir kan beda dengan takbir intikal. Kalau takbir ada niat di dalamnya. Kalau intikal tak ada niat. Hanya perbedaan aja. Bapak mau ucapkan takbir silakan, mau tidak pakai takbir sama. Jadi yang beliau. Seni Allah itu betul dia. Ya, itu namanya bakil. Bakil betul hurufnya dalam ibadah dalam sholat itu apa? Masa mengucapkan takbir itu tak mau. Saya bilang itu hukumnya sunat. Iya betul. Tapi kamu orang bakil, saya bilang bukan bakil harta, bakil mulut. Ya kan? Apalagi kita bakil mulut. Siapa yang disebut? Manakala disebutkan nama saya, dia tidak bersolat, bakil aja. Orang bakil Muhammad Allahumma sholli Muhammad Allahumma sholli wa sallim alaihi. Salawat. Ya. Hari Jumat kalau ikutnya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mengucapkan salawat. Salawat, tapi jangan dikeraskan dengan kurang. Atau Allahumma sholli ala. Tidak mau pakai sedina sekarang. Kenapa? Saya ikut Rasul. Rasul kan pernah pakai sedina sholatnya.
Maka Rasul baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat pakai sayyidina tidak. Rasul tidak pakai sayyidina. Sahabat pakai sayyidina. Tabi'in pakai sayyidina. Kita ikut pakai sayyidina. Masa jabatan orang ditinggalkan. Saya bilang datang Prabowo ke sana. Kalau tidak ada datang presiden. Nah, coba datang presiden Prabowo. Kita sebut presiden marah atau tidak? Wah, kalau dia orang biasa saja saya. Tapi narasi tidak bentuk itu, tidak bentuk itu. Ya, siapa mau silakan aja. Di dalam berbagai tadi orang yang tak mau mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Allah wa sallama. Allahumma wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Kemudian apa ini? Wa sallim betul wa sallim. Kali awal wasallam itu kawannya, pasangannya, wasalli pasangan. Kalau Allah wasalli apa pasangan? Wasalli, awas, wasallama, wasallim. Kalau dibaca wasallam betul kan? Ditulis tetap wasallama, wasallallahu wasallama. Wa baraka alaihi wasallam. Wasallam wa baraka alaihi. Itu kaidah nama peraturan tentang bahasa. Sallallahu alaihi wasallam. Kita sedikit juga yang mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak berubah. Arabinya tidak berubah. Tapi cara bacanya tidak benar. Hijrah hakikat tadi. Apalagi satu hijrah mutakabir, dua yang paling nomor satunya hijrah 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 dari kesyirikan. Apa artinya kita sholat kalau kita masih ikut tentang kegiatan syirik. Syirik dibagi dua, syirik akbar, syirik asghar. Yang sangat-sangat dilarang adalah syirik akbar. Mencari Tuhan selain Allah, tidak ada syirik akbar, tidak ada. Tapi memohon kepada selain Allah banyak. Iya, namanya bagi orang yang sholat, rajin puasa, rajin zakat, rajin haji, jangan ada syirik, jangan ada kemana mendatangi orang pintar. Orang pintar, paranormal, dibaguskan bahasanya, dibaguskan, dipoles bahasa. Orang pintar bagus kan? Orang pintar dinyosakan. Coba dibilang, jangan datang sama buku dan baru tegas. Oh, siapa datang sama semua urusan harus melalui dukun. Haji berkali-kali hadis terbakar. Syirik membakar ibadah. Semua dibakar. Ya ini. Karena dalam sholat kita ucapkan, kita ucapkan dalam sholat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. La syarika.
Karena tidak cukup dengan ucapan. Harus diikuti dengan tindakan perbuatan. Kalau ucapnya la syarika lah. Pulang haji la syarika lah. La syarika lah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lah. Labbaik. Pulang haji. Datang lagi kudu-kudu. Itu bagi haji yang punya syirik itu. Apa itu kata-kata? La labbaik. Tidak ada labbaik. Bohong itu benar. Kita mulai. Untuk mereka kedengaran. Kedengaran berapa kawan? Hiasan gigir saja. Dua yang tidak ada di sini apa? Bagi orang haji tidak ada labbaik. Siapa lagi? Orang yang berangkat haji dengan harta yang tidak halal, lah labbaik. Tidak ada labbaik. Sisi kalau pun dari usaha kita yang semua, tahu apa semua, tahu apa? Campur kan? Iya kan? Campur yang halal dengan yang haram. Gaji PNS boleh, gaji PNS halal. Walaupun dia tidak duty. Pajak apa lagi? Ya, pajak minuman itu ditetapkan oleh ulama. Mau ikut itu namanya halal. Kenapa? Mana banyak yang halal ini yang haramnya berkumpul di situ. Kita sendiri banyak yang halal, itu baru menjadi halal. Tapi kalau bapak menjadi orang suci, tak sanggup bapak hidup sekarang. Tak sanggup bapak hidup sekarang. Sanggup jadi orang suci. Subuhan ditinggalkannya. Ada berani orang meninggalkan subuhan. Ada campuran-campuran yang tidak halal. Kalau memang digaji, ini jadi bapak dari banyak gaji, ya. Itu baru. Udah bisa dipahami Pak? Udah bisa. Yang kita bukan negara Islam, kan? Bukan negara Islam, tapi minoritas Islam. Indonesia ini yang paling banyak masuk surga. Kata siapa? Kata Gus Dur. Kenapa Indonesia paling banyak masuk surga? Mayoritas umat banyak lah, 92%, hampir 90, 87 sekarang, 87% dari 200 berapa? 200 berapa? 70? Hah? 80? Iya. Banyak lah. Tapi banyak ya yang Islam. Apakah masuknya langsung atau masuknya transit? Kita serahlah. Kita serah sama kita. Kita mau masuk langsung, tiketnya udah habis. Ya, saya gitu. Tiketnya habis. Yang pertama bisa masuk itu 10 orang di jam besok. Nih, tiket digantung. Tapi nggak ada yang sombong. Kalau kita dapat tiket itu, ngapain dia udah dijamin surga? Gimana Pak? Orang itu semakin ada tiketnya, semakin hebat ibadah. Makin hebat ibadah. Abu Bakar, ya dan Utsman, udah punya tiket semua. Bapak tanya infaknya, asetnya masih ada sekarang, wakafnya masih sekarang. Itu orang-orang yang punya dapat tiket ya. Abdul Rahman bin Auf punya tiket surga udah dikantung. Tapi tahajud berapa rakaat enggak itu. Utsman itu coba satu khatam itu semalam. Tahajud itu khatam semalam. So harus tahu Allah banyak. Lain sekatu nggak azidan. Cuma kita meyakininya itu. Ternyata kita ini kena krisis apa? Krisis keimanan, karena iman tidak ditanamkan. Sejarah mencatat berapa tahun Rasulullah menanamkan iman. Coba.
13 tahun belajar tauhid aja, Pak. Nggak belajar sholat, nggak belajar puasa, belajar haji, nggak belajar zakat, tidak ada. Modalnya 13 tahun itu adalah iman. Meninggal sebelum pindah ke Madinah, surga, aku modalnya modal. Sempat awal zaman kita sekarang kita aman betul, Pak. Nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak apa haji. Itu orang-orang yang berada di zaman Rasul itu 13 tahun Rasul itu menanamkan eksistensi atau keberadaan Allah. Siapa itu Allah? Kan gitu. Jawabnya surat Ikhlas, Allahumma somad. Apa dia bilang? Allah tempat minta. Mau minta apa? Sama Allah minta. Mau mintanya kapan? Waktu sujud. Minta sebanyak-banyaknya. Pakai bahasa Indonesia silakan. Cuma jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Ya Allah, saya minta ini, ya Allah. Tidak bisa. Ini baca aja, dah baca. Taksir doa. Waktu sujud banyak doa. Tapi kita baca saja. Kenapa kita baca segitu? Sanggup kita apa? Sujud tapi itu lah. Sebetulnya sebanyak sujud itu. Taksir doa. Kalau kita sholat sendirian, udahlah binomat ya. Binomat sujud terakhir. Mau minta apa minta itu? Sama Allah. Minta. Udhuni astajib. Doa minta semua Allah. Ya, cuma ada yang dikasih korban, ada yang tidak dikasih. Itu yang masalah. Kita maunya instan ya. Doa instan dulu, doa instan dulu. Langsung diminta, langsung turun. Belum levelnya, Pak. Sekarang nggak ada level itu. Belum tingkatan kita. Siapa itu? Maria. Datang mesti diri mikro. Tidak. Dari mana datangnya ke Zakaria? Saya bacakan bahasa Arabnya, Qurannya, ayatnya. Dari mana datangnya? Minallah. Sekarang apa yang hikmah kita dapat di situ? Kalau ada barang yang datang masuk ke rumah Allah, ditanya, Pak, di mana ya? Orang takut sama Allah. Gimana datang? Kalau sedatangnya dari Allah, mana lagi ada? Hah? Nggak ditanya lagi oleh Zakaria apakah ini dari malaikat. Yang penting dari Allah sudah makan halal. Halalan toib. Saya ceritanya lagi apa? Abu Bakar dikasih makanan oleh pembantunya. Kasih makanan enak-enak. Ditanya Abu Bakar itu tidak diamnya. Ditanya Abu Bakar, gimana kau dapat uangnya? Coba. Dia. Gimana kau dapat uangnya? Ini gaji saya, jadi majikan saya dulunya. Kata dia, maka saya kasih semua. Abu Bakar makan. Nah, nggak dikorek. Dikoreknya lagi, itu yang saya bilang subhan. Ya kan? Nah, muntahkan. Subhan pun tak boleh masuk. Makruh nggak masuk. Haram nggak masuk. Kita selain haram masuk semua. Nah, makruh masuk. Ya kan? Jengkol tiap hari ya. Makruh ya. Masuk. Yang tak masuk haram saja. Al-haram bayyinun wal halal bayyinun bainahum. Itu keterangan di sini. Yang haram itu sudah jelas siapa pun tahu bahwa kenapa dilakukan? Karena tidak ada rasa takut sama Allah. Takut sama Allah itu apa?
atau dengan janji-janji Allah yang dijanjikan bagi orang yang mengantar. Itu yang kan. Jadi seorang tak semua orang makin dekat atau makin jauh. Hah? Oke. Kalau takut sama harimau, kita makin takut sama makin dekat sama Allah. Ya, azabnya itu azabun syadid, azabun alim wa muqir. Kullama najat dulu karena beliau berbaik. Mana lepas dari dagingnya, lepas dari kulitnya, masuk mereka datang lagi badal dan kuda baru. Kami ganti dengan kulit yang baru. Di apa ujung ayatnya? Liyazukul azab. Supaya dia tahu rasakan azabnya. Saya pernah itu Pak. Ini hukumnya detik Pak. Bukan lagi apa. Baik masuk. Berapa putasi? Berapa putasi itu Pak? Kamu kita. Termasih berapa lama Pak? Melepas ini. 3 jam. Ada lepas. Pasti. Itu pun dimasukkan sesudah mati. Ada kremasi masih hidup? Ada. Awak di sana begitu kursiku, begitu keadaannya masih hidup Pak. Dunia tak mungkin orang hidup. Tak mungkin ya. Tulangnya habis, jantung sudah banyak. Organ-organ tubuhnya sudah habis, tapi rohnya tak keluar. Kematian itu kuncinya keluar roh. Kalau rohnya masih ada, dia tetap hidup. Bisa roh tak keluar, tak bertahan tak keluar. Tidak mungkin. Roh itu ada yang mengurusnya, yang memasukkannya malaikat arham. Ya, dalam perut ibu kita. Bisa malaikat masuk ke perut kita. Ayo, saya tanya. Fisikam jawab. Kenapa fisikam jawab? Malaikat itu dari cahaya. Cahaya bisa masuk ke perut kita. Bisa. Betul Pak? Itu. Kalau mendalami tauhidnya harus kita banyak belajar fisika dan kimia. Membuktikan keesaan Allah itu melalui ilmu fisika. Cahaya masuk. Ya, saya tanya Bapak. Setan bisa masuk tidak ke mulut Bapak? Setan bisa masuk ke dada Bapak. Di sini tempatnya. Dua di atas. Ini mana setan? Bisa masuk ke sini. Atas sama setan. Katanya. Menguap itu adalah sebagian dari setan. Tutup belakangnya. Supaya dia tidak masuk. Menguap. Sekarang tanyakan kenapa dia bisa masuk. Karena dia bukan fisik. Manusia yang berbentuk fisik tak bisa masuk. Dia api cahaya. Api cahaya. Bedanya sama mereka apa? Kalau mereka biar cahayanya dingin, ya kalau setan cahayanya itu aja bedanya. Mari kita hijrah. Jadi hal-hal yang negatif di dalam kehidupan ini. Mari kita berkehidupan lebih baik lagi ibadah kita, keyakinan kita, keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka